Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama tutorial MAQS Channel. Hari ini kita akan membahas masih dengan materi Microsoft Access ya. Tutorial yang keempat untuk diaksesnya. Nah, untuk hari ini kita masih akan membahas mengenai query, tapi di sini akan ada dua macam pembahasan query yang akan kita pelajari. Pertama, di sini query yang pertama ini mirip dengan query tutorial sebelumnya yang kedua dan ketiga. Bedanya kalau misalkan yang sebelumnya, di sini kita hanya membahas query dengan hanya satu kriteria. Nah, untuk hari ini kita akan coba membahas query tapi dengan dua kriteria. Seperti apa nanti formula atau cara pengetikannya, nanti kita akan coba lihat di tutorial yang keempat ini. Nah, kemudian yang kedua, kita juga akan membahas mengenai pembuatan kembali membahas cara membuat query parameter. Nah, gitu ya. Di pertemuan yang ketiga, kita sudah membuat atau mencontohkan cara membuat parameter dengan golongan darah. Nah, hari ini kita akan coba buat query parameter juga, tapi kita akan coba menggunakan ID, field name ID ya. Nah, seperti apa? Nanti bisa disaksikan video untuk yang bagian keempat ini ya, untuk lebih jelasnya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video tutorial MAQS Channel sampai dengan hari ini. Saya ucapkan selamat menyaksikan. Oke, selamat berjumpa kembali masih di video tutorial Microsoft Access yang keempat untuk hari ini. Saya buka dulu ini Microsoft Access 2010 ya yang saya gunakan, saya buka. Oke, saya klik. Seperti biasa kita masih menggunakan file latihan yang sebelumnya ya. Jadi ada di tutorial yang pertama 1, 2, dan 3. Nah, ini hari ini kita akan membahas tapi sebelumnya saya buka dulu ya. Saya kembali dari open. Ya, dari open. Di sini intinya kita cari di mana file latihan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Di desktop kebetulan yang saya buat. Kemudian di sini ada folder latihan MS Access 2010 yang ini ya, saya buka. Nah, di sini ada latihan 1. Open. Oke, untuk yang baru bergabung hari ini, jangan lupa untuk mencoba tutorial 1, 2, dan 3 ya. Jadi hari ini kita masih membahas query. Jadi sebelumnya kita sudah membahas query juga, tapi berbeda ya. Waktu tutorial yang kedua dan ketiga itu berbeda. Sama-sama query, tapi ada perbedaan. Nah, untuk hari ini kita juga ada pembahasan mengenai query, tapi ada perbedaan jika dibandingkan dengan pertemuan pertama dan kedua gitu ya. Sebelum memulai tutorial ini, untuk yang belum untuk mempraktekkan query hari ini ya, saya ingatkan itu pastikan kita masih tetap dari tabel data siswa. Nah, ini kita buka ya tabel data siswa yang ini. Nah, untuk yang belum mempunyai tabel data siswa ini, silakan dibuka di video tutorial pertama akses. Jadi cara membuat tabel itu ada di tutorial yang pertama gitu ya. Nah, hari ini kita akan masih tetap membahas query. Saya tutup dulu ya. Ya, kita masih akan membahas query, tetapi query yang akan kita bahas hari ini kita akan coba dengan dua kriteria pada satu field name ya. Jadi akan banyak sekali contoh-contoh query yang akan kita buat di akses ini ya. Nah, untuk hari ini kita akan coba buat bagaimana dengan dua kriteria pada satu field. Kemudian satu lagi tetap kita akan coba praktekkan lagi query parameter. Nah, itu di pertemuan sebelumnya sudah ada pembahasan query parameter ya. Nah, tapi di sini tetap akan kita praktekkan kembali. Oke, langsung saja kita mulai. Tetap kita dari create ya. Create di sini masih pilih query design. Query design. Ya, query design yang ini tadi. Nah, di sini ada jendela show table yang ini ya. Pastikan kita masih tetap dari sumbernya tables yang ini dan dipilih tabel data siswa, add, close. Ya, nah ini jendelanya. Seperti biasa, ini bisa diperlebar.
Saya pindahkan semua field ya, seperti ini, double klik pada bagian tabel data siswa, 2 kali cepat-cepat ya. Nah, jika sudah seperti ini, arahkan ke salah satu, diklik tahan, diklik tahan. Nah, bawa misalkan ke kolom pertama seperti ini, lepas. Nah, di sini field-fieldnya seperti ID, nama siswa, jenis kelamin, alamat, golongan darah, tinggi badan, tanggal lahir. Itu sudah ada semua, gitu ya. Oke, nah untuk dua kriteria query ya, di sini kita akan praktek pada tinggi badan. Ini ya, tinggi badan. Oh, atau kita praktek pada golongan darah saja. Iya, golongan darah ya. Nah, di golongan darah ini misalkan kalau kemarin itu kita sudah ada golongan darah B, query khusus golongan darah B ya. Nah, kalau query biasa untuk membuat golongan darah B, maka yang bergolongan darah B saja yang tampil. Itu kalau menggunakan query biasa. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah membuat query parameter. Nih ya, query parameter golongan darah. Jadi, kita hanya membuat satu query untuk golongan darah, tapi kita bisa menampilkan golongan darah yang kita ketik sesuai keinginan kita. Misal A, maka dia tampil A. Kalau dia B, maka tampil B. Kalau dia AB, maka dia tampil AB. Itu perbedaannya antara parameter dan query biasa, gitu ya. Nah, sekarang ini sebenarnya mirip dengan query biasa. Misalkan nih golongan darah B. Misalkan seperti ini. Pertama, saya ingin menampilkan yang bergolongan darah B. Maka di sini saya ketik B gini ya. B, jangan lupa kutip 2 gini. Kutip 2, B kutip 2. Nah, ini karakter pertama yang saya ingin tampilkan. Jadi yang bergolongan darah B. Nah, untuk di bawahnya ini kan ada kriteria. Ini ada OR. Ini fungsinya kita bisa klik lagi di bawah. Misalkan kutip 2 lagi, jangan lupa AB. Nah, kutip 2 AB ya. Misalkan seperti ini, AB. Nah, jadi bisa kita buat dua seperti ini. Pertama B, yang kedua AB. Artinya ini berarti yang akan tampil itu hanya B atau AB saja. Seperti biasa kita lihat hasilnya dengan mengklik bagian run ini ya. Saya klik. Nah, ini kalau diperhatikan golongan darah B, AB, B, B gitu ya. Itu jadi dengan dua kriteria. Jadi kalau sebelumnya kita dengan satu kriteria. Saya kembali lagi nih ya, pilih view yang ini ya. Nah, jadi kalau sebelumnya kita hanya satu kriteria saja, B, B saja. Bisa dua nih ya, bisa tiga. Nah, itu caranya. Jadi fungsi bagian OR ini, inilah maksudnya. Saya kira sampai di sini cukup mudah dipahami. Ya, kalau mau lihat hasilnya pilih run. Maka tampil ya data yang bergolongan darah B atau AB saja. Seperti biasa, ini kita simpan. Klik save. Nah, di sini untuk name-nya dikasih nama aja, misalkan query golongan darah B dan AB. Nah, itu ya. Oke. Nah, maka dia muncul sudah satu di sini ya, B dan AB. Ini close. Ya. Nah, ini kalau saya double klik, ya, yang muncul hanya B dan AB saja. Oke, saya close. Kalau mau melihat bagaimana pengetikannya, klik kanan, pilih Design View. Nah, dia bisa seperti ini ya, B or AB, atau ketik di bawah. Itu sama ya, jadi format pengetikan sama. Oke, itu materi pertama untuk di pertemuan hari ini. Jadi bisa seperti itu, OR, itu ya, 2. Nah, jadi ini kita sudah ada banyak yang kita contohkan ya, bermacam query. Nanti di sini akan banyak lagi. Kalau seperti ini, begini cara pengetikannya. Kalau seperti ini, begini cara pengetikannya. Nah, untuk yang kedua, saya akan tetap membahas, mengulang lagi nih. Saya akan contoh lagi query parameter golongan darah nih ya. Cara kerja parameter. Nah, di sini
Kata kuncinya parameter. Ini ada sedikit kelebihan ya kalau menggunakan parameter seperti apa. Nah, ini fungsinya. Coba saya klik. Nah, dia akan muncul jendela kecil seperti ini. Enter parameter value. Golongan darah. Nah, jadi kalau parameter dia ada jendela seperti ini, kita bisa memasukkan atau mengetik golongan darah yang kita inginkan. Misalkan AB. Nah, oke. Nah, berarti si Febrianti gitu ya. Nah, ini Febrianti. Oke, saya tutup ya, close. Nah, itu ya. Misalkan saya mau melihat siapa sih yang bergolongan darah B. Kita mau lihat orang-orang yang bergolongan darah B. Oke. Nah, ini B semua ya golongan darahnya. Ternyata ada Andi Saputra, ada Hendra, ada Abdullah. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ya buatkan parameter juga, tapi kalau yang ini kita membuat parameternya golongan darah, tapi sekarang yang akan saya buat itu ID. Jadi cara kerjanya nanti di sini kita masukkan saja ID-nya berapa. Jadi setiap siswa kan dia punya ID. Jadi kalau misalkan kita mau mencari data siswa, siswa tersebut kan dia pasti punya ID nih. Nah, nanti kita ketik di sini berapa ID-nya, nanti kita tahu oh ID sekian ini nama siswanya ternyata ini, datanya ini. Itu yang akan kita coba praktekkan. Saya cancel. Nah, untuk pembuatan parameter itu seperti biasa, query design. Oke, ini tablesnya masih dari tables yang ini, tabel data siswa, add, close. Saya pindahkan seperti biasa, double klik ya, seperti ini, dibawa ke bawah. Nah, sekarang kita akan membuat ID. Ini ID ya. Kita di bagian kriteria, saya klik di sini, jangan lupa diketik seperti itu. Buka kurung tapi siku seperti itu ya. Karena file name-nya ID, diketik juga ID. Nah, ini ya. Kemudian tutup kurung. Nah, tutup kurung siku. Jadi formatnya diingat seperti ini. Langkah selanjutnya kemarin kita ke bagian parameter. Ya, nah di sini di parameter ketik lagi ID. Data tipe dibuka, kita sesuaikan. ID kemarin itu kan dia angka ya. Nah, di sini kita pilih aja bisa integer, bisa long integer. Integer ini dia singkat, kalau dia long tuh ya panjang ya. Kalau mau ini kita pilih aja long integer ini ya. Oke, ini ID, di parameter ketik ID, data tipe pilih long integer. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan run. Nah, dia muncul jendela ini. Minta ID berapa sih? Misal, saya ketik ID 3 ya. Siapa sih nama siswa dengan ID 3 ini? Oke. Oh, ternyata Febrianti, perempuan, ini alamatnya. Nah, itu ya. Saya balik dulu design view yang ini ya, design view ini. Ini saya simpan dulu, save. Di sini saya kasih nama query parameter ID. Nah, ini ya. Query parameter ID. Oke. Ya, saya tutup. Di sini kita sudah ada query parameter ID. Kita coba jalankan seperti apa. Jika dijalankan, double klik seperti biasa. Nah, muncul jendela seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mencari siswa dengan data ID sekian, seperti ini. Misal nih, ID berapa sih? ID nomor 5. Nah, atau karakternya berapa kita ketik di sini ya. ID nomor 5 oke. Kita oke atau enter. Oh, ternyata Hendra Saputra laki-laki. Nah, seperti itu. Oke, misal saya jalankan lagi. Saya ID nomor 2. Oke. Ternyata si Jeffrey. Nah, itu ya. Kita 6. Ada nggak 6? Oh, ada, Abdullah. Nah, ini ya. Oke, saya tutup. Nah, di sini kalau pengetikannya salah ya, maksud salah gini. Tidak ada, maksudnya tidak ada di data tersebut, misalkan 9. Nah, 9 kan nggak ada ya. Oke. Ya, dia nggak akan nampil, kosong. Oke. Atau parameter ID, double klik.
ketik kayak gini-gini. Nah, dia akan kosong juga nanti ya. Nah nih, oke, ini agak sedikit loading sebentar. Oke, saya tutup dulu nih. Kenapa? Oh ya, ini nggak bisa. Nah, dia ada pemberitahuan seperti tadi ya, nggak bisa huruf. Nah, karena ID di sini dia khusus angka. Misalkan gini, saya contoh yang ini aja. Nah, gini, biasa kan kalau misalkan kayak siswa itu ID-nya mungkin ada beberapa karakter. Yang bisa seperti ini ya, saya oke. Ya, karena nggak ada ya kosong gitu. Sementara ID memang yang kita punya nih, kita lihat tabel data siswa, ya hanya penomoran aja gini. Nah, ini bisa kita sesuaikan karakternya, misalkan mau 2000 sekian, 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 sekian. Nah, itu bisa. Nah, ini ya. Misal 3. Oke. Seperti itu untuk materi hari ini. Dua macam query. Pertama, query yang kita buat itu ada dua kriteria ya, misalkan kayak tadi nih golongan darah A dan B. Yang kedua, kita masih membahas query parameter untuk lebih memperdalam lagi atau memperjelas lagi apa sih fungsi query parameter. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup. Nanti bisa kita lanjut lagi di tutorial selanjutnya. Jadi silahkan dipahami. Saya kira tutorial ini sangat mudah, simple, dan sangat mudah dimengerti dan dipahami. Silahkan dipraktekkan di rumah. Saya tutup ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.